Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Haloleo dengan jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2018 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mikrobiologi umum saya yang berjudul Aspergillus oryzae yang berperan dalam industri fermentasi terutama dalam pembuatan kecap. Baik, langsung saja kita ke ciri-ciri Aspergillus oryzae, di mana ciri makroskopis yaitu berdiameter koloni 4,5 sampai 5,5 cm dalam 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Koloni berwarna putih kekuningan dan bertekstur katon. Ciri mikroskopis: miselium berwarna putih, kepala conidia memancar, hialin berukuran 56 sampai 1160 kali 6,4 sampai 20,6 mikrometer. Hialin berwarna sampai kuning muda, vesikel berbentuk globus atau subglobus. Metula mengelilingi seluruh vesikel, berukuran 5,2 sampai 36,5 kali 2,8 sampai 9,5 mikrometer. Violet 4,0 sampai 14,3 kali 2,8. Komponen dan morfologi Aspergillus oryzae. Gambar di samping adalah gambar dari morfologi Aspergillus sp, di mana komponennya meliputi conidia, sitoplasma, vesikel, miselium, conidiofor, dan sel kaki. Yang pertama adalah conidia. Adalah struktur reproduksi eksogen yang muncul dari sterigmata. Conidia berbentuk dalam rantai dan memiliki pengaturan basipetal, di mana conidia termuda hadir di dasarnya dan conidia tertua hadir di atas. Yang kedua adalah sitoplasma yang berpenampilan granular dan terdiri atas benda sitoplasma seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, ribosom, vakuola, dan lain-lain. Yang ketiga ada vesikel yang berbentuk bulat, terbentuk bulat panjang atau berbentuk klep yang mengembangkan lapisan sel yang mengacu pada pialides. Yang keempat ada miselium, adalah hialin, septat, bercabang, multiseluler, multinukleasi, dan tubular dalam struktur. Yang kelima ada conidiofor yang berpenampilan panjang, ramping, dan tegak lurus dengan sel kaki atau hifa vegetatif. Yang keenam ada sel kaki, yaitu merupakan struktur vegetatif sel yang juga mengacu pada hifa vegetatif. Ditemukan melekat pada substrat di mana hifa ini menyerap nutrisi untuk pertumbuhan lebih lanjut. Aspergillus oryzae termasuk dalam golongan jamur atau fungi dan termasuk bakteri eukariotik, di mana memiliki organisme dengan sel yang memiliki organel membran. Perkembangbiakan Aspergillus oryzae. Aspergillus merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Aspergillus ada yang bersifat parasit dan ada yang bersifat saprofit. Aspergillus yang bersifat parasit menyebabkan penyakit aspergillosis. Aspergillus sp sering ditemukan pada bahan pakan yang disimpan di dalam gudang dengan kelembapan yang tinggi. Aspergillus sp dianggap patogen karena dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernafasan, radang granulomatosis pada selaput lendir, mata, telinga, kulit, meningen, bronkus, hingga paru. Siklus hidup. Siklus hidup kapang atau jamur dari spesies Aspergillus sp direproduksi secara seksual dengan membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, dan membentuk conidia. Conidia yang dibentuk dapat berupa tunggal atau berantai panjang pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofor. Habitat dari bakteri Aspergillus oryzae. Habitat kapang sangat beragam, namun pada umumnya kapang dapat tumbuh pada substrat yang mengandung sumber karbon organik. Proses metabolisme Aspergillus oryzae. Bakteri ini merupakan kelompok jamur aerobik atau bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Komposisi Aspergillus oryzae atau kebutuhan yang mempengaruhi pertumbuhan Aspergillus oryzae, yaitu ada 5. Yang pertama air, suhu, oksigen dan pH, substrat atau media, dan komponen penghambat. Yang pertama adalah air. Kebanyakan jamur membutuhkan air mineral untuk pertumbuhannya, lebih rendah dibandingkan kamar dan bakteri.
Suhu dan pertumbuhan. Kebanyakan jamur bersifat mesofilik, yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Yang ketiga ada kebutuhan oksigen dan pH. Semua jamur bersifat aerobik yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kebanyakan jamur dapat tumbuh pada kisaran pH yang luas, yaitu 2-8,5, tetapi biasanya pertumbuhannya akan lebih baik pada kisaran asam atau pH rendah. Yang keempat ada substrat atau media. Pada umumnya, jamur dapat menggunakan berbagai komponen makanan, dari yang sederhana sampai kompleks. Yang kelima ada komponen penghambat. Beberapa jamur mengeluarkan komponen yang dapat menghambat organisme lainnya. Komponen ini disebut antibiotik. Media pertumbuhan yang dimiliki oleh bakteri kelompok Aspergillus sp ini adalah BDA atau media Becatul dextrose agar. Yang kedua ada PDA, yaitu potato dextrose agar. Metode isolasi Aspergillus oryzae. Ada 3 prosedur kerja yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan sampel lapisan atas, yang kedua adalah pembuatan sampel lapisan tengah dan bawah, dan yang terakhir adalah sampel serasa. Percobaan pertama adalah pembuatan sampel lapisan atas, di mana secara serasah daun dicuci di bawah air mengalir selama kurang lebih 10 menit. Sampel kemudian dibilas dengan aqua steril dan dipotong-potong dengan cutter atau pisau bedah steril hingga berukuran 1x1 cm. Potongan sampel selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 10 ml aqua steril, kemudian divortex selama 2 menit. Kultur selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 3-7 hari. Percobaan kedua adalah percobaan sampel lapisan tengah dan bawah, di mana sampel digerus sampai hancur dan diambil sebanyak 1 gram. Kemudian disediakan 3 buah tabung reaksi yang berisi aqua steril masing-masing 9 mili dan diberi label 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Diletakkan pada rak tabung reaksi. Selanjutnya dilakukan pengenceran dan divortex selama 2 menit. Percobaan yang terakhir adalah sampel serasa, di mana sampel serasa dihomogenkan dan diambil 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10⁻⁻1. Begitu seterusnya hingga tabung reaksi 10⁻⁻3. Hasil pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3 masing-masing diambil 0,1 mili dengan mikropipet steril dan dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi media PDA atau potato dextrose agar, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius hingga kapang tumbuh. Itulah tadi penjelasan saya tentang bakteri Aspergillus oryzae. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.